Di antara keistimewaan manhajus salaf, thabatu ahlihi 'alal haqq wa 'adamu taqallubihim kama hiya 'adatu ahli al-ahwa. Konsistennya manhajus salaf di dalam memegang kebenaran. Sabat, mereka konsisten dan eksis, istiqamah di dalam memegang hak atau di atas hak kebenaran. Wa adamu taqallubihim, dan mereka tidak berubah-ubah atau berpindah-pindah prinsipnya sebagaimana ahlul bid'ah. Ya, tidak berubah-ubah prinsipnya sebagaimana ahlul bid'ah. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala an, dan Hudzaifah termasuk sahabat yang banyak mengetahui tentang hadis-hadis fitnah. Sampai sebagian ulama mengumpulkan semua perkataan Hudzaifah yang berkaitan dengan fitnah. Karena Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala an, ketika manusia bertanya tentang kebaikan, beliau bertanya tentang keburukan agar tidak jatuh di dalam keburukan tersebut. Dengan itu beliau banyak mengetahui fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Hingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, kalau ingin mengetahui yang berkaitan dengan fitnah, beliau bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala. Hudzaifah berkata, "Wa iyyaka wa talawun fid din." Jauhilah oleh kalian berpindah-pindah di dalam beragama. Maksudnya talawun, berwarna-warni. Artinya tidak memiliki prinsip di atas kebenaran. Talawun fid din. Fa inna dinallahi wahidun. Sesungguhnya agama Allah itu wahid. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman. Sesungguhnya jalanku ini mustaqim, lurus. Fattabi'u, ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'u subul, dan janganlah kamu mengikuti subul. Lihat, hak digambarkan oleh Allah dengan satu jalan, sabil. Sedangkan kesesatan digambarkan oleh Allah dengan subul, dengan jalan yang sangat banyak. Artinya kesesatan ini banyak perpecahannya, banyak macamnya. Sedangkan yang hak itu satu. Maka kata Hudzaifah, fa inna dinallahi wahidun. Sesungguhnya agama Allah itu hanya satu. Semua yang dijelaskan oleh Nabi SAW dan diikuti oleh para sahabat itu tidak ada yang berubah di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap zaman. Semuanya sama. Ya, sampai kata Nabi SAW, taraktukum ala mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kalian di dalam hal yang jelas, putih, hujjah yang putih yang jelas. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang berpaling dari suatu hal yang jelas tersebut kecuali dia akan sesat. Maka terkenal ya ikhwah, manhajus salaf itu dengan as-sabat, kokoh dan kuat, tidak terombang-ambing dengan fitnah. Dan di zaman fitnah, yang paling kuat memegang hak, berusaha untuk berada di atas jalan kebenaran, orang-orang yang berada di atas manhajus salaf. Antum lihat Imam Ahmad rahimahullah ketika terjadi fitnah khuluqil Quran. Fitnah Al-Quran adalah makhluk. Ya. Pemimpin meminta semua ulama untuk meyakini dan mengatakan kalau Al-Quran adalah makhluk. Sedangkan Imam Ahmad tetap bertahan atas pendapatnya bahwasanya Al-Quran kalamullah azza wa jalla. Oleh karena itu, dahulu para ulama di zaman-zaman dahulu, zaman-zaman awal, ketika membahas kitab akidah, mesti mereka mengatakan annal Qur'ana kalamullah azza wa jalla ghaira makhluk. Sesungguhnya Al-Quran firman Allah azza wa jalla, bukan makhluk. Kenapa? Karena fitnah Al-Quran makhluk sangat dahsyat pada saat itu. Ya, sangat dahsyat.
pemikiran Jahmiyah. Maka setiap ulama mengatakan di dalam kitabnya kalau Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Artinya mereka sabar, tetap dan kokoh. Ya. Sedangkan ahlul bidah talawun, berpindah-pindah, berpecah belah. Makanya Imam Ahmad ya sangat kuat pendapatnya hingga disiksa di penjara untuk tetap berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan terus di setiap zaman seperti itu. Maka terkenal orang-orang yang menisbatkan diri kepada manhajus salaf, dia memiliki sabat, yang memiliki eksis, kekuatan, ketetapan kokoh di atas kebenaran. Ya, al-haq la yu'raf birrijal. Kebenaran itu tidak dikenal oleh atau tidak dinisbatkan kepada orang, tapi orang dinilai dari kebenaran. Maka kalau seseorang menisbatkan dirinya kepada manhajus salaf, harusnya dia memiliki as-sabat, ketetapan. Jadi jangan ketika ada praktek-praktek bid'ah, ada perasaan tidak enak, akhirnya dia ikut-ikutan. Ya, atau mungkin ketika ada kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia mengikutinya. Ya, maka ini keluar dari manhajus salaf. Sedangkan manhajus salaf terkenal dengan as-sabat, kokoh dia. Karena dia selalu mengutamakan al-haq. Al-haq ahaq ayyuqal, al-haq ahaq ayyuttaba'. Kebenaran itu yang paling berhak untuk dikatakan, kebenaran itu yang paling berhak untuk diikuti. Ya, ini terkenal manhajus salaf. Maka semua orang yang menisbatkan dirinya kepada manhajus salaf terkenal dengan mereka as-sabat, memiliki kekuatan dan ketetapan di atas hak kebenaran. Cuman ya ikhwah, seseorang tidak bisa dikatakan dia memiliki sabat, ketetapan di atas hak kalau dia tidak memiliki ilmu syar'i. Makanya nanti kita jelaskan dalam usul dakwah salafiyah, prinsip dasar dakwah salafiyah. Kalau dakwah salafiyah senantiasa menyeru kepada menuntut ilmu syar'i, talabul ilm. Ya, karena kalau orang tidak memiliki ilmu atau qillatul ilm, sedikit ilmu, atau dha'ful faham, pemahaman yang lemah, dan yang paling berbahaya su'ul qasad. Dia menuntut ilmu memiliki niat dan maksud tujuan yang buruk dan salah, nggak mungkin bisa dikatakan dia di atas az-zabat. Ya, tidak mungkin. Kadang dia teriak-teriak di atas mimbar, orang menyangka kalau dia berada di atas hak, dan dia menisbatkan dirinya kepada manhajus salaf. Padahal apa yang dia kemukakan itu jauh dari manhajus salaf. Bisa difahami ini ya. Nah, makanya ini ya, kiat untuk bisa berada di atas hak dan sabat di atas hak, seseorang tidak pernah lepas di dalam menuntut ilmu syar'i, mengkaji ilmu syar'i.